kita sebagai pemimpin agama atau tokoh agama, yang kita coba lakukan adalah siapa yang harus kita layani. Kalau dari firman Tuhan dari Alkitab kita kan bilang kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama, itu mutlak. Kalau Tuhan saja pencipta anak, memperhatikan anak, maka kita sebagai orang tua itu diberi amanah oleh Tuhan untuk melindungi dan menyayangi anak-anak. Dari kitab Mazmur, firman Tuhan mengatakan kita bukan lagi krisis pengetahuan ya, kayak yang namanya pengetahuan mengajarkan kiri kanan. Informasi banyak ada sekarang ya. Informasi kita bisa dapatkan dari YouTube, bisa dapatkan ceramah, mau dakwah, mau khotbah, banyak sekali. Yang kita lagi krisis itu krisis teladan. Welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast, Our Days to End Child's Poverty. Bersama saya, Monita Tahalea, Hope Ambassador WVI. Bicara mengenai isu kerentanan, terutama pada anak, akan menjadi diskusi yang sangat panjang dan tidak ada habisnya. Betul. Menariknya, kita bisa melihat isu tersebut dari apa peran kita sebagai sesama manusia dari berbagai perspektif. Dalam melakukan program kemanusiaan di lapangan, Wahana Visi Indonesia selalu melibatkan tokoh-tokoh agama setempat untuk bermitra bersama-sama, berupaya memberikan kehidupan sepenuhnya untuk anak-anak Indonesia. Saat ini, sangat spesial sekali saya kedatangan dua tamu yang istimewa dalam podcast kali ini, dan saya sendiri deg-degan. Jangan deg-degan dong. Yang pertama adalah seorang pendeta yang sudah selama lebih dari 10 tahun bersama-sama dengan WVI. Betul. Selalu mendukung kehidupan anak-anak Indonesia. Beliau adalah seorang worship leader, favorit saya. Pendeta dari Jakarta Praise Community Church, JPCC, dan juga adalah Hope Ambassador WVI. Please welcome Pastor Sydney Mohede. Terima kasih. Aku Senang panggil bisa di sini. dengan senang hati. Pastor Sydney, aku mau tanya, apa kabar? Baik sekali, Mon. Apa kabar? Baik juga, Kita Pastor. selalu ketemunya kan kalau lagi nyanyi ya. Kali ini malah di podcast. Di podcast. Makanya saya deg-degan nih Kak Sydney. Gak usah deg-degan. Ngobrol aja. Kesibukannya Pastor Sydney belakangan ini apa aja? Seperti selama ini saya memang sudah melayani di gereja kami itu kan sudah cukup lama ya, 25 tahun. Jadi memang kebanyakan lebih banyak untuk mengurus gereja, mengurus juga karena memang saya juga terlibat dalam musiknya. Jadi saya juga untuk rekaman, membuat album dan juga menulis lagu. Semuanya itu tetap dan juga udah pasti keluarga itu. Udah berapa lama tuh Kak Sydney? Berkeluarga? Pelayanan, bermusik dan setelah itu baru berkeluarga. Saat ini saya mulai sejak saya umur 17 tahun. Jadi berarti itu 34 tahun yang lalu karena saat ini saya 51. Beda tipis lah sama profesor yang 52 kan ya. Jadi sudah 34 tahun. Wow, 34 tahun Kak Sydney melayani. Wah, keren banget. Lalu untuk keluarga cerita sedikit dong Pastor Sydney. Keluarga luar biasa. Tahun ini saya merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-20 bersama dengan istri. Anak-anak juga sudah besar, sudah kuliah. Jadi memasuki musim yang baru lah ibaratnya. Tetapi tetap Tuhan baik dalam segala masa. Senang dengarnya Pastor, thank you. Lalu yang berikutnya nih, terspesial datang jauh-jauh dari kota Palu. Betul. Seorang tokoh agama yang sangat kami hormati, sudah bersama-sama dengan WVI berkolaborasi sejak tahun 2016. Wow. Beliau adalah rekan-rekan dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Tengah, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palu, dan WVI mengembangkan dan melakukan pelatihan untuk modul pengasuhan dengan cinta konteks Islam lintas provinsi dan pulau, menyusun modul dukungan psikososial lintas agama untuk para penyintas gempa dan likuifasi sultan, memfasilitasi lokakarya saluran harapan pelindungan anak, dan juga bekerja sama untuk program Desa Harmoni untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama.
Mari kita sambut Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua MUI Kota Palu, Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Al-Khairat, serta Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama NU, Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG. Wah, dengan segudang prestasi. Bagaimana kabarnya Prof Zainal? Saya tadi sampai tegang bacanya karena banyak sekali yang harus, prestasinya dan yang sudah dilakukan keren banget, Prof. Alhamdulillah, Ya. kabar baik, Kabar puji baik. Tuhan. Amin, Prof. Ya, senang diundang oleh WPI. Merasa tersanjung bisa hadir di podcast yang sangat luar biasa ini. Betul. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Prof. Jauh-jauh dari Kota Palu. Flight jam berapa, Prof, kalau boleh tahu tadi? Tadi pesawatnya dari Palu jam 7. Jam 7 pagi sudah datang pagi. sini. Mendarat langsung. Langsung datang ke podcast Our Days to End Child's Poverty. Kita sama-sama semangat ya, Prof, untuk Saya lebih memajukan semangat anak-anak. lagi. Iya, Karena sama-sama WPI selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Betul. Mengedepankan manusia dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Karena kehadiran kita di bumi ini tiada lain kecuali cinta dan kasih kepada manusia dan makhluk lain. Sangat Amin, setuju. setuju Prof. sekali. Luar biasa. Wah, nggak sabar nih mau ngobrol lebih banyak lagi nih ya, Prof. Kita kalau gitu langsung aja nih masuk nih ke pertanyaan pertama. Ya. Oke, isu anak apa yang paling menjadi perhatian Prof Zainal dan juga Pastor Sydney? Ya, aku boleh mulai dari Prof dulu. Ya, saya kira kalau kita bicara soal anak, berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, saya kira harus menjadi perhatian yang sangat fokus buat kita semua. Karena anak itu adalah masa depan. Nah, hal apa yang paling menonjol yang harus menjadi perhatian kita sekarang adalah bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap anak. Soal kekerasan terhadap anak, kasih sayang yang belum sempurna diberikan oleh orang tua terhadap anak itu harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Saya katakan tadi anak itu adalah masa depan. Ya. Betul. Mereka punya harapan yang luar biasa ke depan, sehingga mereka harus disiapkan dengan baik. Salah satu persiapan untuk mereka adalah kita harus memberikan kasih dan sayang kepada mereka. Saya kira kehadiran para nabi, kehadiran para rasul dalam semua agama itu tidak ada satupun yang menghilangkan kata kasih dan sayang. Setuju. Oleh itu saya kira kekerasan terhadap anak, kemudian kita bicara soal perkawinan usia dini, itu juga menghambat anak-anak kita punya prospek masa depan. Padahal mereka itu adalah aset kita. Anak tidak boleh dijadikan sebagai tenaga kerja, menjadi pembantu kita. Padahal mereka punya harapan untuk hidup bahagia di masa kecil. Mereka perlu kesenangan, perlu kasih sayang dan lain sebagainya. Saya kira hal-hal seperti ini harus menjadi fokus dan perhatian kita. Kenapa saya mau bekerja sama dengan WPI? Karena WPI punya fokus dan perhatian terhadap perlindungan terhadap anak dan perlindungan terhadap perkawinan usia dini. Setuju. Nah, olehnya itu saya kira walaupun Majelis Ulama itu adalah fokus pada keislaman, tetapi kita melihat bahwa ada fokus yang lebih utama dari agama itu adalah menghargai, menghormati, menjunjung tinggi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu. Wow, setuju Setuju. sekali, Prof. Luar biasa. Setuju. Gimana Luar Kak biasa. Sydney? Kalau dari saya sebenarnya sederhana ya, bahwa sebuah society yang kuat itu pasti dimulai dari keluarga yang kuat. Betul. Ini dari sepanjang sejarah manusia, sejak adanya peradaban manusia, pasti kita bisa melihat society-nya kuat itu disebabkan oleh keluarga-keluarga yang kuat. Ya. Saya sangat setuju dengan tadi Profesor katakan bahwa anak-anak adalah masa depan. Dan saat ini mungkin yang menjadi concern saya, karena selama saya berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jujur masih belum merata dari segi pendidikan, dari segi ekonomi. Ini yang seharusnya menjadi concern dari kita semua ya, sebagai penduduk sebuah masyarakat. Ya seperti
judul daripada podcast ini kan Our Days to End, untuk kita bisa mengakhiri yang namanya kemiskinan anak-anak. Ya, saya rasa itu tanggung jawab kita semua ya, dan itu sebabnya saya selama lebih dari 1 dekade ini senang sekali bisa berpartner dengan Wahana Visi, karena that's always been my concern. Itu adalah salah satu keprihatinan saya terhadap bangsa ini, masa depan bangsa ini, bahwa mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik, mereka bisa mendapatkan semua kebutuhan yang tadi dikatakan, kasih sayang daripada orang tua, kebebasan dalam kemerdekaan mereka dalam berfinancial dan lain sebagainya. Itu buat saya sesuatu yang kita masyarakat bisa lakukan bersama-sama. Iya, wah betul sekali ya. Kalau bicara tentang anak, 3 faktor utama yang sangat mempengaruhi anak itu 3 faktor ekologis utama. Yang pertama keluarga, di sekolah, lalu lingkungan masyarakat. Tadi Prof Zainal dan Kak Sydney juga menyentuh area keluarga, karena memang di situ anak-anak bisa pertama kali mengenal value, haknya mereka, kewajiban mereka sebagai anak-anak gitu. Jadi benar ya, keluarga yang utuh, yang penuh kasih itu memang punya pengaruh yang sangat besar untuk masa depan anak-anak. Sangat besar. Oke, saya pengen tanya, apakah peran pemuka agama dalam memberikan manfaat atau terlibat dalam isu-isu tersebut? Gitu. Prof Zainal? Iya, saya kira peran tokoh-tokoh agama itu sangat strategis sekali. Kenapa tokoh agama di dalam masyarakat Indonesia khususnya itu sangat didengar, apalagi sistem paternalistik lah, artinya kebapakan, ketuaan, kepiawaian dan lain sebagainya itu menjadi hal yang penting dan mendapat penghargaan dan penghormatan. Oleh itu peran tokoh agama ini sangat penting sekali di dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan, dan sosialisasi bagaimana membangun kasih sayang terhadap anak itu. Ya kan? Saya kira hampir semua ajaran agama itu mengajarkan bagaimana memberikan kasih dan sayang, bagaimana orang tua menyayangi, mengasihi anaknya, bagaimana antar manusia saling mengasihi, itu ajaran semua agama. Ya kan? Nah, maka disinilah peran tokoh agama di masing-masing agama harus melakukan sosialisasi bahwa kasih sayang, melakukan pelayanan, perlindungan terhadap anak itu tidak boleh cepat dikawinkan dan lain sebagainya. Itu bagian dari ajaran agama. Kalau saya bicara dalam konteks keislaman misalnya, bagaimana ajaran Islam mengajarkan kepada kita, ibu hamil saja, ya kalau dia dalam keadaan hamil kemudian tiba bulan Ramadan, dia boleh tidak puasa. Kenapa dia boleh tidak puasa? Karena ada bayi yang sedang dia kandung. Artinya diutamakan bayi itu daripada puasanya. Puasa boleh dilakukan pada hari-hari yang lain ketika sudah melahirkan bayi, tetapi pada saat dia hamil ada bayi di kandungannya itu, dia boleh untuk tidak berpuasa. Artinya Tuhan memberikan kasih sayang terhadap bayi. Itu yang saya maksudkan dari aspek agama. Hampir semua agama itu mengajarkan kepada kita bagaimana ada perhatian dan kasih sayang kita terhadap anak. Ya, jadi saya kira peran tokoh agama, dan saya kira memang WVI sudah membangun kerjasama dengan tokoh-tokoh lintas agama, dan mudah-mudahan hasilnya menggembirakan kita semua. Walaupun tentu belum sempurna apa yang kita upayakan secara bersama-sama, tetapi kita tidak boleh berhenti. Proses itu harus terus kita lakukan, harus terus kita kerjakan sampai saatnya nanti kita akan menemukan ternyata anak-anak kita semua mendapatkan kasih dan sayang dari orang tuanya, dapat kasih sayang dari tetangganya. Saya pernah berkata di zaman dahulu itu anak tetangga itu adalah anak kita. Mestinya ini yang kita akan populerkan. Anak tetangga itu juga adalah sama dengan anak kita. Apa artinya? Itu artinya ajaran kasih dan sayang harus kita praktekkan kepada siapa saja. Saya kira begitu peran-peran tokoh agama di masa kini dan di masa yang akan datang.
Iya. Saya pernah dengar tuh Prof quotes-nya apa kalau nggak salah ya, it takes a village to raise a child. Iya, betul. Jadi memang bukan cuma hanya satu keluarga, semua kita harus sama-sama menciptakan lingkungan yang ideal buat anak-anak bertumbuh dan berkembang. Pastor Sydney gimana? Saya sangat setuju. Bahkan ini yang tadi pagi waktu saya sedang berpikir tentang semua pertanyaan yang ada hari ini, saya kemarin membaca sebuah artikel tentang kenapa di negara Jepang anak-anak kecil itu umur 5 tahun, 6 tahun mereka boleh naik kereta, naik bus tanpa pengawasan orang tua. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara barat di mana society-nya atau masyarakatnya lebih memikirkan tentang individualisme. Mereka memikirkan hanya untuk diri sendiri, tetapi kultur atau budaya Asia itu masih sangat menjunjung tinggi yang namanya masyarakat, bahwa kita besar bersama-sama. Itu sebabnya di Indonesia masih ada istilah gotong royong dan lain sebagainya. Ini yang saya rasa kenapa kami para tokoh agama atau pemimpin agama seharusnya ini yang kami ajarkan dan teladankan. Itu sebabnya hari ini saya sangat senang saya bisa duduk bersama dengan profesor, karena ini buat saya menjadi teladan bagi bangsa kita, bahwa meskipun kami berbeda agama, tetapi kami adalah dari masyarakat atau society yang sama, di mana kita membangun negara ini bersama-sama, membangun masa depan bangsa kita bersama-sama. Nah, tujuan kita pemimpin sebenarnya kalau dalam konteks Kristiani kan selalu dibilang bahwa pemimpin itu melayani. Bahasanya aja udah bilang begitu kan kalau di Kristen, bahwa kita ini pelayanan. Artinya kalau pelayanan kan kita membuat orang yang kita layani lebih, tanda kutip, kita lebih junjung tinggi dibanding kita yang melayani. Sama sebenarnya konteksnya, bahwa kita sebagai pemimpin agama atau tokoh agama, yang kita coba lakukan adalah siapa yang harus kita layani. Kalau dari firman Tuhan, dari Alkitab kita kan bilang kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Itu mutlak. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Agama pun semua mengajarkan hal yang sama. Nah, ini yang harus kita terus terapkan. Betapa pentingnya kita nih yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin atau tokoh pemuka agama di Indonesia ini. Iya, wow. Saya pribadi mengucapkan terima kasih nih untuk para pemuka agama yang selalu menuntun kita secara personal supaya punya value-value yang bisa kita keep di keluarga maupun kita sebagai masyarakat. Nah, berikutnya bagaimana Tuhan memandang anak dan kewajiban kita manusia untuk mengasihi anak dari perspektif Kristen maupun Islam. Boleh Prof. Zainal boleh mulai? Iya, saya kira kalau kita bicara soal anak dalam perspektif Islam, tadi saya sudah katakan, ibu hamil harus mendapatkan perhatian serius. Kenapa? Dia akan melahirkan seorang jabang bayi yang kemudian akan menjadi anak. Puasa pun boleh ditunda. Betul. Kenapa? Itu perhatian Tuhan terhadap bayi yang ada dalam kandungan. Yang kedua, kalau nanti dia sudah lahir, ya kan, itu harus diberi gizi, makanan yang cukup, ya dijaga kesehatannya dan lain sebagainya. Malah di dalam Islam itu harus diberi air susu ibu selama 2 tahun. Itu jelas di dalam firman Tuhan. Di dalam Al-Quran itu disebut susuilah anakmu selama 2 tahun. Apa artinya? Karena di usia-usia seperti itu harus mendapatkan kasih dan perlindungan dari orang tuanya. Nah, dalam perspektif agama Islam itulah bahwa ternyata Tuhan sangat memperhatikan anak. Kalau Tuhan saja pencipta anak, memperhatikan anak, maka kita sebagai orang tua itu diberi amanah oleh Tuhan untuk melindungi dan menyayangi anak-anak itu. Olehnya itu kita sangat prihatin kalau ada orang tua, ayah atau ibu melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu sebagaimana manusia, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya kutip di Matius itu. Betul sekali. Ya kan? Betul sekali.
Bahkan di Matius juga di ayat lain Injil menyebutkan kasihilah sesamamu dan doakan orang yang membencimu. Itu coba luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kesamaannya dengan Islam? Islam mengajarkan begini, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, kasihilah yang di muka bumi, nanti yang di langit akan menyayangimu dan mengasihimu. Coba bayang. Artinya tidak dibilang agama, kasihilah sesama agama Islam, tidak disebut kasihilah sesama agama Kristen, tapi kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya kira dari perspektif Islam juga sama. Betul sekali. Anak itu adalah amanah Tuhan. Betul. Anak itu adalah kasih Tuhan kepada kita, sehingga sejauh mana kita mampu melaksanakan amanah yang diberikan oleh Tuhan, maka begitulah beragama yang baik. Nah, saya kira begitu dalam perspektif Islam. Bahkan saya ingin memberi contoh, Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan ibadah saja, ketika cucunya naik di pundaknya, itu diperlama sujudnya. Lalu ditanya, kenapa sujudnya terlalu lama? Apakah ada firman Tuhan datang kepada Nabi? Nabi menjawab, tidak ada firman Tuhan, tidak ada malaikat. Tapi kenapa terlalu lama sujud? Ada, saya punya cucu sedang main kuda-kuda di kepala saya. Artinya ibadah bisa ditunda untuk sementara karena untuk demi kasih dan sayang kepada seorang cucu. Luar biasa. Artinya bahwa pelaksanaan ibadah masih bisa kita tunda, tetapi kasih sayang tidak bisa ditunda. Betul. Nabi kami juga pernah menyampaikan pidato di satu masjid, sedang pidato itu bagian dari ibadah. Ada cucunya sedang bermain di bawah. Kendati dia turun dulu, dia angkat cucunya, dia gendong cucunya. Setelah selesai dia dudukkan kembali, baru dia lanjutkan pidatonya. Ini indikator menunjukkan kepada kita bahwa kasih dan sayang itu adalah ajaran utama dalam Islam dan dalam semua agama. Sangat setuju. Luar biasa. Saya sudahlah, semuanya profesor katakan semuanya, saya mau ngomong apa lagi kan ya. Berarti bisa dibilang ibadah yang sesungguhnya itu ketika kita saling mengasihi ya. Betul. Prof ya, Pastor ya. Betul sekali. Dari kitab Mazmur, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak adalah warisan Tuhan. Bukan warisan dari orang tua saja, tetapi adalah bahkan lebih pentingnya adalah ini titipan dari Tuhan, warisan sesuatu yang bukan menjadi milik kita, tapi kita harus berikan kepada generasi berikut. Anak-anak adalah itu. Pada waktu Yesus sedang bermain-main dengan anak-anak, kita mungkin tahu ceritanya. Rasul-rasul bilang, usir anak-anak itu, jangan ganggu sang guru. Tapi Yesus malah bilang jangan usir mereka. Malah seharusnya kita mencontohi anak-anak. Mereka bisa datang dengan Tuhan dengan hati yang sangat polos. Nah, ini yang saya sering menunjukkan bahwa kita yang sudah dewasa, seringkali kita melewati musim-musim kehidupan sehingga kita tidak lagi bisa melihat Tuhan seperti dengan mata yang seharusnya, tetapi anak-anak bisa. Jadi kita yang harus selalu membantu mereka dalam musim mereka masih polos, masih belajar, di mana kita yang bisa membantu mereka untuk bisa mereka melihat Tuhan, belajar tentang ketuhanan, belajar tentang kemanusiaan dan lain sebagainya, dan paling penting tadi mengasihi satu dengan yang lain. Nah, jika anak-anak saja tidak mendapatkan itu, ya akan sangat sulit untuk mereka bisa bertumbuh menjadi orang yang dewasa yang bisa membuat masyarakat menjadi masyarakat yang sehat. Iya. Saya tadi dengerin Prof Zainal sama Pastor Sidney jadi inget waktu masih kecil ya, dari kacamata kita yang dulu pernah jadi anak-anak juga ya, waktu masih anak-anak tuh kadang kalau kita lagi bertanya kadang suka diabaikan gitu, anak kecil seolah nggak mengerti, padahal tadi Prof bilang waktu Nabi Muhammad sedang sholat ada cucunya, sebenarnya anak-anak memperhatikan ya apa yang orang tua lakukan, dari situlah anak-anak bisa melihat dan punya value yang bisa diambil gitu. Jadi betapa
pentingnya kita memberi ruang untuk anak-anak boleh bertanya, boleh mengerti. Kadang gitu kan, aduh anak-anak mah belum mengerti. Padahal sebenarnya di usia-usia itulah mereka tuh lagi banyak-banyak menyerap banyaknya kultur di keluarga ya. Betul. Dan karena anak-anak belajar bukan dari kata-kata tetapi dari teladan. Betul. Anak-anak itu simple. Iya. Mereka kita ngomongin 1000 kali belum tentu mereka belajar. Betul. Tapi mereka bisa mencontoh daripada tingkah laku kita, cara kita mengasihi orang lain, dari cara kita menyapa orang-orang di sekeliling kita, itu loh yang mereka perhatikan. Jadi ya sangat penting ya buat kita orang-orang dewasa untuk bisa menjadi contoh. Kata yang selalu saya kembali adalah teladan. Kita ini jujur saat ini di zaman yang postmodern ini, kita bukan lagi krisis pengetahuan ya, kayak yang namanya pengetahuan mengajarkan kiri kanan. Informasi banyak ada sekarang ya. Informasi kita bisa dapatkan dari YouTube, bisa dapatkan ceramah, mau dakwah, mau khotbah, banyak sekali. Yang kita lagi krisis itu krisis teladan. Krisis teladan. Selama itu yang kita lakukan, itu yang Nabi lakukan, dia mencontohkan teladan. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Prof. Zainal dan juga Pastor Sydney supaya semakin banyak pihak yang bisa terlibat mendukung doa, daya, dan juga dana tentunya untuk upaya perlindungan anak dari perspektif dan pengalaman Prof. Zainal dan juga Pastor Sydney? Ya, saya kira memang kita harus berperan lebih aktif lagi agar supaya anak dan kasih sayang terhadap anak serta perlindungan terhadap mereka itu semakin lebih masif. Tentu peran-peran kita semua harus bekerja lebih maksimal lagi. Kalau ditanya bagaimana peran-peran saya selaku Ketua Majelis Ulama, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, selama ini tentu saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada WFI yang selama ini sudah bekerja sama sangat baik sekali dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan itu selalu melibatkan MUI. Bahkan di kita ada buku pedoman itu yang kita hasilkan secara bersama-sama, pengasuhan anak dengan kasih dan sayang. Itu dalam perspektif Islam ada, dalam perspektif agama-agama lain juga ada. Dan ini selalu kita sosialisasikan di tengah masyarakat. Termasuk di dalam dakwah, di dalam ceramah kami itu selalu menempatkan anak itu harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena anak itu amanah dari Tuhan. Kalau kita mampu melaksanakan amanah itu dengan baik, itu artinya kita mampu melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Juga kami lakukan lokal karya, seminar tentang bagaimana sesungguhnya perlindungan terhadap anak, bagaimana membangun kasih sayang terhadap anak itu selalu kita lakukan. Karena apa? Selain bekerja sama dengan WFI, kita berpandangan bahwa ini memang ajaran agama, ini harus kita laksanakan karena ini bagian dari perintah Tuhan. Ini bagian dari ajaran agama, sehingga setiap kita tokoh-tokoh agama harus memberikan perhatian terhadap umatnya masing-masing, bahwa ini tugas kita semua. Berbahagialah kita diberi anak, berbahagialah kita diberi keturunan, karena ada orang lain yang tidak diberi amanah dan tidak diberi keturunan. Betapa kita termasuk orang yang dipercaya oleh Tuhan, sehingga kita diberikan amanah. Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Nah, sosialisasi yang kita lakukan seperti itu, termasuk kami Islam, dengan WFI, dengan non-Muslim, saya selalu berkata seperti itu, bahwa perbedaan jangan menyebabkan kita tidak membangun kasih dan sayang. Setuju. Biarlah kita berbeda agama, biarlah kita berbeda suku, biarlah kita berbeda budaya dan berbeda yang lainnya, tapi ingat, kita sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan akan melihat sejauh mana kasih dan sayang kita terhadap hamba-hamba ciptaanku. Jadi Tuhan lihat nanti kita, apakah kau mengasihi dan menyayangi hambaku atau tidak. Kalau engkau menyayangi hambaku, aku akan menyayangimu. Tapi kalau kau tidak menyayangi hambaku, itu artinya kau tidak menyayangi saya. Kan begitu? Itu bagian dari ajaran agama. Nah, ini yang kita lakukan peran-peran itu, agar supaya ke depan nanti kita akan mendengar informasi sudah tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Kita semua orang melakukan perlindungan terhadap anak. Kita prihatin kalau masih ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Walaupun mungkin di video-video ada 1-2 yang kita lihat, kita juga prihatin. Kenapa itu terjadi?
Ya. Olehnya itu sosialisasi, kemudian dakwah-dakwah yang kita lakukan, termasuk kami di Majelis Ulama, bulan Ramadan juga kita bicara kasih sayang. Kita tidak hanya bicara puasa di bulan Ramadan, kita juga bicara kasih dan sayang. Kenapa? Bulan Ramadan itu juga bulan kasih dan sayang. Betul Iya. sekali. Iya, ketika kita berpuasa merasa lapar dan haus, itu artinya kita diajari oleh Tuhan. Bagaimana kalau orang lain yang lapar? Bagaimana kalau orang lain yang susah? Anda lapar itu masih ada makanan. Orang lain itu lapar karena memang tidak ada makanan. Ya. Nah, itu ajaran-ajaran kasih sayang Setuju. menurut ajaran Islam dan ajaran agama yang lain. Setuju. Saya kira begitu. Luar Sangat biasa, luar biasa. sekali, kasih tidak mengenal perbedaan ya, Prof. Sama Ya. sekali tidak. Ya, kasih Dalam ya. kekristenan juga dikatakan ada firman Tuhan yang bilangnya bahwa tidak seorang manusia dapat melihat Tuhan, tapi mereka bisa melihat Tuhan melalui kasih sayang kita dari satu dengan yang lain. Dan ini saya rasa mau agama manapun kasih itu sangat dijunjung tinggi ya. Itu sebabnya kembali lagi kasih itu bukan kata-kata tetapi teladan. Ya. Kita harus menunjukkannya, kita harus bahkan mencontohinya. Jadi apa yang saya lakukan selama 12 tahun terakhir ini bersama dengan Wana Visi, itu yang saya ingin coba tunjukkan, terutama kepada setiap gereja atau setiap kota yang kami kunjungi setiap tahunnya. Kita selalu memberikan sebuah, yang pertama pasti edukasi dulu, awareness, di mana ternyata di Indonesia ini banyak orang-orang tidak tahu bahwa masih ada penduduk atau daerah-daerah, pulau-pulau yang anak-anaknya masih sangat membutuhkan perhatian, baik dari segi edukasi dan keuangan dan lain sebagainya, bahkan kesehatan. Nah, ini yang saya coba lakukan selama 12 tahun ini dari turnya kami yang disebut sebagai Gratitude Worship Night itu, sebuah awareness terlebih dahulu bahwa kita terutama yang di kota-kota besar, apa yang kita anggap kenyamanan sehari-hari, bisa mandi setiap hari, air bersih, kita bisa makan dengan makanan yang hangat, kita punya rumah yang punya atap dan tidur dengan tenang. Itu mungkin untuk banyak orang di kota-kota besar sesuatu yang sehari-hari, kenyamanan sehari-hari. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masih ada begitu banyak nih penduduk di bangsa Indonesia ini yang ternyata untuk mendapatkan kenyamanan sehari-hari itu pun mereka tidak dapatkan. Dan jadi itu yang saya coba lakukan, sebuah awareness untuk bisa mengedukasi teman-teman yang di daerah-daerah juga untuk bisa mereka lihat ada sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin kita nggak semuanya bisa pergi ke pedalaman, pergi masuk ke pelosok-pelosok, mungkin tidak bisa, tetapi yang kita bisa bantu itu yang kita lakukan, mensponsori anak, kita bisa memberikan dana dan lain sebagainya melalui Wana Visi Indonesia yang sudah dilakukan bertahun-tahun dengan secara baik dan secara transparan. Nah, ini yang kita selalu coba lakukan selama 10-12 tahun terakhir ini. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, ada nggak pesan agar lebih banyak lagi orang mau terlibat dalam isu kemanusiaan dan berbagi untuk sesama, khususnya untuk anak-anak yang rentan? Boleh, Prof? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengawali dari sebuah cerita. Nabi kami, Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh seorang wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina. Artinya tidak menikah tetapi tiba-tiba menjadi hamil. Nabi kami cuek. Dia mengatakan, Nabi, saya ini berzina, saya hamil. Datang berikutnya lagi Nabi cuek. Nanti ketiga kalinya dia datang baru Nabi tanya, kenapa? Oh, saya berzina, anak di dalam kandungan ini adalah anak zina. Nabi bilang, rawat dulu kehamilanmu itu sampai anak itu lahir. Baru saya akan proses soal dosanya. Lalu setelah lahir dia lapor lagi, ya Nabi, anak itu sudah lahir, saya dihukum karena saya berzina. Nabi bilang, jangan dulu, kamu besarkan dulu itu anak.
Ya. Dari cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa ajaran ini mengajarkan kepada kita mengutamakan anak itu, bukan proses hukumnya. Betul. Hukum nanti akan saya laksanakan. Bahkan Nabi ingin mengatakan kepada kita, utamakan dulu anakmu baru hukummu. Sehingga ketika datang pertama Nabi cuek, datang kedua Nabi cuek, itu maksudnya jangan dulu hukum diurus. Yang di dalam kandunganmu itulah yang kau harus utamakan. Ini yang saya lihat ternyata luar biasa ajaran kasih sayang itu terhadap anak. Nah, olehnya itu saya kira kasih sayang terhadap anak ini harus menjadi perhatian semua kita. Olehnya itu pertanyaannya tadi mengatakan bahwa bagaimana pertanyaan tadi? Adakah pesan agar lebih banyak lagi orang tuh terlibat dalam isu kemanusiaan? Saya kira dari cerita-cerita tadi itu menggambarkan kita betapa pentingnya keterlibatan kita di dalam membangun kasih sayang, di dalam meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Karena contoh tadi sudah menunjukkan walaupun ada proses hukum yang harus didahului, tetapi proses-proses menghargai manusia dan kemanusiaan itu harus kita utamakan. Nah, proses sosialisasi seperti ini akan kita bawa terus. Betul. Begini caranya bahwa ternyata membangun nilai-nilai kemanusiaan itu sangat utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya kira kami juga nanti di Majelis Ulama, di FKUB, di situ semua agama ada dan semua agama juga mengajarkan hal-hal seperti ini. Saya kira lewat itu kita akan terus melakukan sosialisasi sehingga pada saatnya nanti kita akan melihat Indonesia tumbuh generasi yang memiliki akhlak yang baik, generasi yang saling kasih dan mengasihi, tidak saling caci maki, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekkan di antara kita. Itulah saya pernah membuat satu quotes. Saya berkata di dalam quotes saya bahwa belajarlah menjadi manusia sebelum Anda belajar agama. Karena ketika Anda akan mendakwakan agama, Anda tidak berubah menjadi Tuhan. Terbanyak orang kemudian berubah menjadi Tuhan. Apa artinya? Dia suka menyalahkan orang, dia suka menjelekkan orang. Padahal ajaran inti semua agama itu adalah membangun kasih dan sayang. Semakin banyak kita membangun kasih, semakin banyak membangun keharmonisan antar kita, itulah inti daripada ajaran agama. Dalam Islam disebut Tuhan menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Artinya engkaulah yang memberikan kemakmuran, engkaulah yang memberikan kedamaian, engkaulah yang memberikan keharmonisan. Ini cara-cara kita nanti di dalam rangka melakukan sosialisasi, bagaimana melakukan perlindungan, kasih sayang terhadap anak. Sangat setuju dengan Profesor, sangat setuju. Saya sangat suka tadi Profesor mengatakan kata akhlak ya, bahwa ini sesuatu yang seharusnya kita bina dan kita pupuk kepada generasi berikutnya. Jujur podcast seperti ini di mana kita bisa berdialog, saya sangat hari ini senang bisa duduk bersama dengan Profesor Zainal dan kita bisa ngobrol bersama. Saya ini juga gembira sekali ketemu dengan pendeta yang sangat semangat luar biasa. Harus bersemangat. Dan saya senang juga hari ini bisa ketemu pendeta. Pendeta bisa duduk bersama Ustadz. Betul. Saya lebih senang lagi karena ketemu dua-duanya. Saya paling senang karena ketemu dua-duanya. Dan ini bisa menjadi teladan di tempat lain, menjadi contoh bahwa ternyata kami bisa beda profesi, beda mendakwakan, tetapi kami bisa duduk dan gembira bersama-sama. Betul sekali. Saya di mana-mana katakan, ajaran agama kita ini ada perbedaannya. Tetapi ingat, perbedaannya cuma sedikit. Tetapi persamaannya lebih banyak. Olehnya itu jangan mengedepankan perbedaan. Mari kita kedepankan persamaan. Nah, hari ini kita mengedepankan persamaan ini. UFI mempertemukan pendeta dengan ustadz atau kiai ini kan di dalam rangka mengedepankan persamaan. Dan terbukti kesamaan kita lebih banyak. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Daripada sama-sama kita menjunjung tinggi kasih. Sama-sama kita menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan dan concern kita, keprihatinan kita akan masa depan. Ini sesuatu yang buat saya secara pribadi ini sangat berharga. Terlepas dari podcast, terlepas dari apa yang kita rekam,
Saya secara pribadi sangat bersyukur kalau saya bisa ngobrol, bahkan saya dari tadi mendengarkan apa yang dibagikan oleh profesor dari cerita demi cerita. Buat saya secara pribadi aja saya sangat diberkati. Saya sangat merasa bahwa hari ini saya mendapatkan makanan yang baik buat saya. Iya. Jadi- Saya juga ketika datang di sini, saya sudah mendapat seperti saya punya saudara sendiri hari ini. Ya, begitu Iya. saya datang sudah makan, kan begitu. Walaupun pertanyaan itu sederhana, tapi itulah kasih, Itulah kasih. itulah sayang. Itulah budaya yang harus kita selalu pertahankan di Indonesia Iya, ini. Saya senang betul tadi. Dan assalamualaikum, saya juga jawab selamat sore. Selamat sore. Puji Tuhan tadi Puji Tuhan, langsung bilang haleluya, kan begitu. Iya, Apa iya, artinya? iya. Kesamaannya banyak. Iya, betul. Betul. Buat saya sebenarnya pesannya tidak dalam kata-kata, tapi setiap teman-teman yang menyaksikan atau mendengarkan podcast ini, saya rasa sudah mendapatkan pesan. Iya. Dari 1 jam kita ngobrol saja, pesannya sudah Sudah ada. banyak sekali. Bahwa ini yang bisa kita lakukan bersama-sama. Iya, iya. Singkirkan semua perbedaan, kita sama seperti suami dan istri. Tidak ada suami dan istri yang punya kesamaan yang sama semuanya. Iya, Tapi kan yang disingkirkan kan perbedaannya. Iya. Yang kita selalu menjunjung tinggi dalam pernikahan itu adalah persamaan kita sebagai suami dan istri. Iya. Apa yang bisa kita bangun bersama. Iya. Jadi ini buat saya. Bahkan saya tambah sedikit. Silakan. Perbedaan suami istri tadi itu, ya kan pasti ada perbedaannya. Pasti Iya. ada. Tetapi kalau kita saling memahami, Nah. saling mengerti perbedaan tadi, itu menjadi kenikmatan kan. Itulah kenikmatan kita dalam rumah tangga. Iya, iya. Jadi ini buat saya jauh lebih penting daripada kata-kata atau kutipan yang bisa saya berikan kepada Iya, iya. teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Bahwa kalau teman-teman bisa mengambil pesan daripada apa yang profesor dan saya katakan, kita punya tujuannya sama kok. Iya, betul. Mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Tuhan yang menjadi pencipta kita, mengasihi anak-anak yang menjadi masa depan. Supaya apa? Masyarakat kita pun juga menjadi masyarakat yang baik. Iya. Buat saya ini saya sangat senang hari ini. Saya rasa ini pesan buat saya. Iya, kita banyak dapat pesan dan juga pembelajaran hari ini. Betul. Terima kasih banyak. Tapi kita masih punya satu pertanyaan terakhir. Tapi untuk melengkapi tadi Silakan. pendapat Prof. Zainal sama Kak Sinti, saya mau cerita sedikit. Waktu itu saya pernah, guru saya, waktu itu ujian kan. Guru saya tanya, kenapa kalian waktu lihat soal ujian tuh kayaknya pusing banget gitu. Kalian melihat sebuah persoalan karena kalian melihat banyak perbedaan di situ. Padahal kalau membaca sebuah persoalan supaya ketemu jawabannya harus dicari persamaannya. Gitu katanya. Jadi dari situ saya menangkapnya hal yang berbeda. Oh, ternyata begitu ya. Banyak persoalan kita hadapi, cuma kita bisa menghadapinya kalau kita lihat banyak persamaan di situ. Wah, seru banget. Setuju. Terakhir Setuju. nih, adakah quote terkait ajakan kepada masyarakat atau para pendengar podcast ini untuk lebih memperhatikan anak dan perlindungan anak? Tadi udah ada satu kan tuh, Prof. Aku Iya. sampai masih inget tuh di kepala aku. Belajarlah Luar biasa. menjadi manusia Ya, sebelum kamu sebelum belajar Anda belajar agama. agama. Ada lagi nggak, Prof? Mau ditambahin satu sebelum kita tutup podcast kita hari ini? Saya kira kalau pertanyaannya misalnya saya kembangkan kenapa saya selalu memakai quotes. Karena katanya di era milenial orang tidak suka membaca yang terlalu panjang-panjang. Mereka mau yang singkat, tetapi memiliki makna Betul. dan memiliki pengajaran. Oleh itu saya sering membuat quotes-quotes, termasuk nanti akan membuat juga quotes terhadap anak itu. Termasuk quotes yang tadi saya buat di sini sebenarnya. Iya. Iya, iya. Wah, Ya, canggih luar banget. biasa. Baru saat ini. Langsung. Udah jadi Langsung. buku itu loh, Prof. Pendidikan yang Nanti baik berarti itu, boleh langsung ya. saya tweet ya, Prof. By Iya. Prof. Zainal. Betul. Pendidikan yang baik itu bukan kata-kata, tetapi adalah tindakan. Itu sebenarnya quote yang Iya. kita ingin sampaikan kepada para orang tua, mereka-mereka yang diberi amanah memimpin, bahwa bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan itu lebih baik. Pendidikan yang baik itu adalah bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan perbuatan. Tetapi berdasarkan pertanyaan beliau ini, host kita ini, itu artinya saya diminta untuk selalu membuat quotes tentang anak-anak. Ya. Kalau perlu dibukukan nanti Saya Prof. kira, quotes. kayaknya saya bakalan kira jadi buku ini kita akan sepertinya, berusaha akan membuat lagi quotes tentang anak-anak, Iya. termasuk dalam cerita-cerita yang saya kembangkan tadi itu,
bahwa anak itu adalah masa depan kita semua. Apabila kita menyiapkan masa depan dari hari ini, maka kebahagiaan bukan hanya milik anak, kebahagiaan itu akan menjadi milik kita semua. Karena menata masa depan anak yang baik, masa depan anak yang berbahagia akan ikut membahagiakan kita. Bahkan dalam semua ajaran agama, walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, tetapi kita sudah mempersiapkan generasi kita yang baik, generasi yang berakhlak, generasi yang penuh dengan keteladanan itu. Betul. Walaupun kita sudah meninggal dunia, kita akan bisa menyaksikannya dari kejauhan, bahwa apa yang kita lakukan sudah kita nikmati dari kejauhan. Nah, saya kira pesan-pesan seperti ini juga harus kita lakukan. Jangan kita hanya membayangkan bahwa kepentingan kita di akhirat, kita akan beramal, beribadah hanya kepentingan kita sendiri. Tapi ingat, kepentingan orang lain akan ikut membahagiakan kita semua. Bahagiakanlah orang lain, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Begitu. Bahagia itu katanya seperti api, yang ketika kita berikan kepada orang lain, apinya tidak berkurang, apinya akan bertambah, nyalanya akan bertambah. Begitulah, kalau engkau memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka kebahagiaan dirimu yang akan bertambah. Saya kira begitu. Luar biasa. Mantap, banyak nih teman-teman yang bisa di-quote tadi banyak. Banyak sekali nih makanan ini. Iya, betul. Saya ingat 13 tahun lalu saya ngobrol dengan teman-teman Wahana Visi, ada satu kutipan yang saya tahu diambil juga dari kitab Amsal, yaitu kalau bahasa Inggrisnya begini, speak up for those who have no voice. Berikanlah suara kepada orang-orang yang tidak punya suara. Buat saya dari dulu ini menjadi sesuatu pedoman buat saya ya, bahwa kita, baik saya, Profesor, dan juga setiap teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, ya kita sudah punya suara. Kita nih orang-orang yang tanda kutip kita punya platform, kita punya orang-orang yang mendengarkan kita, teman-teman juga yang di rumah dan lain sebagainya. Kita punya kewajiban oleh Tuhan. Kita yang kuat seharusnya menolong yang lemah. Jadi buat saya ini quote yang saya terus pegang sampai hari ini. Give voice to the voiceless. Berikanlah suara kepada orang-orang yang tidak bisa bersuara. Balik lagi, karena itu yang akan membangun generasi berikut. Seperti tadi Profesor bilang, kebahagiaan kita bukanlah untuk diri kita, tetapi selalu untuk kita berikan kepada orang lain. Kalau dalam bahasa saya touring di Wahana Visi itu kan saya selalu bilang, kita diberkati untuk menjadi berkat. Setiap dari kita sudah punya berkat daripada Tuhan. Setiap dari kita bernafas pun itu adalah berkat dari Tuhan. Dan tujuannya bukan untuk kita nikmati untuk diri sendiri. Kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri. Tapi pada saat kita melayani sesama, pada saat kita membagikan suara kita kepada orang lain. Tadi dibilang sama Profesor, nggak boleh pilek kan ya, nggak boleh flu, supaya kita bisa membagikan suara kita. Dan ini benar, kita yang kuat seharusnya kita membantu yang lemah. So, ya itu kalau dari saya. Wah, terima kasih banyak Prof. Zainal, Pastor Sydney, atas diskusinya hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini. Saya pulang akan membawa, bukan saya aja, semua teman-teman yang nonton juga pasti akan mendapatkan banyak sekali pengertian yang baru, banyak hal-hal yang dibukakan lagi, perspektif yang mungkin dibenarkan. Kalau mungkin dulu, oh ternyata anak-anak tuh nggak ngerti, sekarang tahu betapa pentingnya kalau kita tuh kontribusi dan kasih banyak ruang dan waktu untuk anak-anak gitu ya. Kontribusi terbesar kita sebagai manusia bisa dibilang adalah ketika kita mengasihi tanpa perbedaan, dan kontribusi kita terhadap anak-anak adalah bisa dibilang ketika kita menjadi teladan dalam kasih kita kepada mereka dan juga pada sesama. Terima kasih. Sekian Wahana Visi Indonesia's podcast Our Days to End Child's Poverty bersama saya Monita Tahalea. Sampai ketemu lagi di lain waktu.